kenapa penyakit degeneratif sulit untuk disembuhkan. Nah, itu kita sama-sama akan bahasnya. Siap Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan cerita ini sampai selesai, karena ini sangat menarik ya. Kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat, karena ini direkam, nanti mungkin bisa di-share ulang ya ke grup WA dari majelis ini. Baik, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, semuanya sehat di sini? Sehat atau tidak sakit? Sehat dan penyakit. Sehat itu pasti tidak sakit, tapi tidak sakit belum tentu sehat. Nah, ini ada di mana nih yang betul-betul sehat atau hanya sekedar tidak sakit nih? Kan gitu. Punya penyakit tapi sehat. Berarti tidak sakit, itu judulnya. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban. Yang pertama, penyakit kronis sulit disembuhkan karena gaya hidup yang salah. Nah, ini penyakit kronis ini kan beda dengan penyakit akut. Kalau penyakit akut itu datangnya tiba-tiba, berproses cepat. Misalnya contoh, Bapak Ibu terinfeksi virus corona, lalu 5 hari kemudian muncullah demam, ya, pusing. Nah, pada saat demam dan pusing itu disebut kondisi akut. Tapi kalau yang namanya kronis adalah penyakit yang sudah berproses lama, belum sembuh, ya, bahkan semakin parah. Itulah yang disebut kondisi kronis. Mana yang sulit disembuhkan? Tentunya yang kronis. Kenapa kronis sulit disembuhkan? Karena gaya hidup yang salah. Salah menurut siapa, Dok? Perasaan sudah benar gitu kan? Ya, Pak, tentunya salah menurut ilmu holistik, ilmu kesehatan maksud saya, ilmu kesehatan secara umum, dan salah menurut ajaran Nabi kita. Maaf, bukan Nabi kita yang salah, tidak, Nabi tidak pernah salah, kita yang nggak pernah ngikutin sunnah dari Nabi, ya, karena banyak sekali sunnah Nabi yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Ada salah satu statement, ya, di mana beliau ini dinobatkan sebagai bapaknya dokter holistik di dunia, dan akhirnya statement ini dilakukan banyak penelitian dan dibenarkan. Statementnya mengatakan begini, ya, ternyata hampir 80% penyakit itu bersumber dari masalah pencernaan. Jadi penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke itu awalnya dari masalah pencernaan. Ternyata saya buka-buka hadis, di situ ada hadis yang ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi pernah mengatakan lebih dulu, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ternyata Nabi sudah mengatakan jauh-jauh hari, ya, di mana bagian terburuk dalam tubuh kita adalah sistem pencernaan. Maksudnya di saat kita makannya buruk, pencernaannya buruk, pastilah di situ awal muasal penyakit akan muncul. Tentunya pencernaan ini hubungannya dengan apa yang kita makan. Sampai-sampai ada pepatah kuno mengatakan you are what you eat. Dirimu itu adalah apa yang kamu makan. Bu, Ibu, kenapa masyarakat kita ini hari ini banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke? Buktinya apa? Buktinya apa banyak yang sakit? Rumah sakit rame, itu buktinya. Penuh terus. Klinik 24 jam menjamur. Ya. Dokter-dokter bukan hanya praktek di rumah sakit, praktek di klinik 24 jam, masih juga praktek di rumahnya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa banyak yang sakit. Ya, kalau tidak ada yang sakit, tidak mungkin banyak rumah sakit, tidak mungkin rumah sakit ramai. Sebagai salah satu contoh, di saat Bapak Ibu haji atau berangkat umroh, setahu saya rumah sakit di Tanah Suci di Arab Saudi sana, tentunya di kota Mekah dan Madinah, sepi Pak, betul Pak? Raminya kalau musim haji. Itu pun yang sakit orang Indonesia di situ.
Iya betul. Kenapa bisa begitu? Pola makan bangsa kita ini sudah mulai keliru. Pola makannya sudah mulai keliru. Sebagai salah satu contoh, ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang di rumahnya tidak punya mie instan? Wajib. Bapak nggak ada? Belum beli? Memang nggak pernah beli, alhamdulillah. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang dalam waktu satu minggu saja tidak makan goreng-gorengan? Tiap pagi katanya. Siapa di antara Bapak Ibu di sini yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Nggak ada. Oke. Kita sedikit membahas tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari 3 unsur, Pak. Tolong perhatikan. Ada mind, pikiran, ada body, disebut jasmani, jasad, dan ada rohani atau soul, jiwa. Ya, inilah yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk lain, dengan hewan contohnya. Jika salah satu sakit, akan berdampak yang lain sakit. Contoh misalnya di saat stres, ya pasti juga akan membuat tensinya naik, gula darah naik. Itu akan mempengaruhi seperti itu, ya. Oke, secara jasmani, secara jasad, kita bicara masalah jasmani dulu nih. Bagian terkecil tubuh manusia namanya apa, Pak? Bagian terkecil tubuh makhluk hidup namanya apa? Secara jasmani namanya sel. Tolong diingat. Jadi paling kecil itu kalau dilihat dengan mikroskop, tubuh kita ini tersusun oleh triliunan sel. Ada 500 sampai 800 triliun sel yang membentuk tubuh. Sangat kecil sekali, ya. Artinya jika ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, sel-sel tubuh kita juga harus sehat dan kuat. Jika selnya sakit, jika selnya rusak, lama-lama organnya pun jadi rusak. Contoh misalnya, jika sel-sel di dalam organ pankreas rusak, lalu berakhir dengan menurunnya fungsi pankreas, terganggunya insulin, lama-lama sakitnya diabetes. Jika sel-sel di dinding pembuluh darahnya rusak sehingga menyebabkan kakunya pembuluh darah, disebut sebagai aterosklerosis, penyakitnya hipertensi. Jika terjadi sumbatan pembuluh darah di otak yang menyebabkan kerusakan sel saraf otak, penyakitnya stroke, dan seterusnya. Ada pertanyaan lagi, kalau begitu dok, apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Tolong diingat, bukan virus, bukan bakteri. Virus dan bakteri tidak secara langsung merusak sel, tapi yang menyebabkan kerusakan sel adalah radikal bebas. Radikal bebas ini apa? Sebuah atom, molekul, atau kita sebut sebagai racun buat sel kita. Nah, radikal bebas ini kok bisa ada dalam darah kita, bisa ada dalam tubuh kita, karena apa? Nah, radikal bebas ini terbentuk dalam tubuh kita akibat proses oksidasi. Tolong dua kata ini diingat, ya. Radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh kita, dan radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi ini apa lagi, dok? Oksidasi ini contohnya di luar sana besi berkarat. Oh, berarti tubuh kita bisa karatan? Bisa. Nah, oksidasi itu terjadi dalam tubuh kita tanpa bisa kita hindari, Pak. Kita nggak bisa menghindari oksidasi. Kenapa? Oksidasi terjadi karena bernafas. Berarti kan nggak bisa menghindari. Karena orang tidak bisa bernafas. Kalau nggak bernafas ya dead kan? Oksidasi terjadi karena beraktivitas. Nah, masalahnya oksidasi ini akan naik berkali-kali lipat dengan kondisi tertentu. Ya, contoh
oksidasi yang menyebabkan tubuh kita oksidasinya naik itu apa? Tidur larut malam, kurang istirahat, makan makanan yang tidak bagus, polusi udara, pencemaran air, infeksi yang terjadi dalam tubuh kita yang begitu lama. Misalnya Bapak tidak sadar terinfeksi oleh virus corona yang mungkin berbulan-bulan baru selesai sembuhnya. Nah, efek dari virus corona ini menghasilkan oksidasi dalam tubuh kita naik berlipat-lipat. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, Allah sudah menciptakan obatnya dalam tubuh kita sebagai penangkal, penawar yang dapat menetralisir oksidasi agar oksidasi ini tidak menjadikan terbentuknya radikal bebas. Ini sebagai obat dari segala macam obat yang Allah sudah siapkan, sudah ciptakan dalam tubuh kita. Andai kata obat ini tidak ada dalam tubuh kita, dalam waktu 5 menit saja tubuh kita akan hancur karena oksidasi. Hanya 5 menit saja Pak, tubuh kita akan hancur dengan proses oksidasi. Allah sudah tahu gitu loh. Apalagi zaman sekarang, dunia semakin tua, akhir zaman, proses oksidasi ini sangat-sangat tidak terbendung. Nama obatnya apa di dalam tubuh kita? Bukan antibodi, antioksidan. Antibodi ini justru obat kedua, benteng pertahanan kedua. Tolong diingat ya, benteng pertahanan pertama di dalam tubuh kita namanya antioksidan. Namun karena dua hal ini menyebabkan antioksidan kita tidak mampu lagi menerima serangan dari oksidasi. Apa dua hal ini? Pertama, usia tua. Usia tua nih, semakin tua di atas 40 tahun titiknya, ya, produksi antioksidan maksimal titiknya di 40 tahun, semakin lama menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang tadi saya sebutkan, gaya hidup yang salah inilah menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita naik berlipat-lipat. Allah tahu, Allah punya plan B. Bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Ada di mana antioksidan dalam makanan kita? Yang pasti bukan di mie instan. Yang pasti bukan di goreng-gorengan. Justru mie instan, goreng-gorengan, minyak sawit, ya, makanan olahan, minuman kekinian, junk food itu adalah makanan-makanan yang berpotensi menaikkan oksidasi 2, 3, 4 kali lipat. Justru makanan yang mengandung antioksidan ada dalam buah. Yang tadi dimana kita sudah buktikan, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Tidak ada. Sementara negara kita Indonesia sudah diberikan berkah luar biasa sama Allah, iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah 70% terbesar di dunia, tapi masyarakatnya lupa makan buah. Buah sebagai obat penangkal oksidasi. Kalau di dalam tubuh kita ada 2 jenis antioksidan yang diproduksi sebagai jenderalnya, panglimanya antioksidan, namanya glutathione dan superoksid dismutase. Nggak perlu diingat yang ini. Tetapi di dalam buah banyak mengandung antioksidan sebagai prajurit-prajuritnya. Ada ratusan jenis antioksidan yang terkandung dalam buah. Belum lagi antioksidan itu ada dalam tanaman obat herbal, yang dimana Indonesia diberikan berkah lagi. Ya, 40.000 jenis tanaman obat herbal tersedia di Indonesia. 40.000 jenis tanaman obat ada di Indonesia.